Shalom, selamat pagi yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali renungan Carpe Diem HKBP Bumi Anggrek, hari Rabu tanggal 15 Januari 2025. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita bernyanyi dari buku Ende nomor 467 ayat 1. Firman Tuhan untuk hari ini tertulis dalam Mazmur pasal 86 ayat 16. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku. Berilah kekuatanmu kepada hambamu dan selamatkanlah anak laki-laki hambamu perempuan. Demikian firman Tuhan. Amang-inang yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan kita sehari-hari, sering kali kita diperhadapkan dengan situasi yang kita sebut situasi yang menekan. Masalah, pergumulan, ada kalanya menghimpit iman dan membuat keberadaan kita merasakan sesak. Kondisi ini tidak sedikit orang yang berputus asa. Sama seperti manusia pada umumnya, Daud pun mengalami pergumulan dan penderitaan itu. Ia berada dalam keadaan yang tertekan. Disebutkan di ayat 7, dia mengalami kesesakan. Di kondisi tersebut, tidak ada hal lain yang dilakukan oleh Daud selain berseru dan berdoa. Tentu untuk memohon pertolongan Tuhan. Melalui doa dan harapannya, kita juga mendapati bahwa Daud sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan. Hal ini tampak dari perkataan Daud yang mengatakan, "Sedengkanlah telingamu, peliharalah nyawaku, pasanglah telinga kepada doaku." Doa dalam kesesakan dipanjatkan oleh Daud dengan penuh keyakinan kepada Tuhan. Sekalipun belum menerima jawaban dari doa itu, tetapi Daud sama sekali tidak memiliki keraguan terhadap Tuhan. Ia berkata, "Sebab Engkau menjawab aku." Keyakinan Daud ini bukan sekedar optimisme naif, melainkan sebuah pernyataan iman. Tidak ada yang dapat bertindak secara ajaib dan mulia selain Tuhan yang disembah oleh Daud dan mengajarkan kepada kita, entah apapun itu pergumulan yang kamu hadapi, bagaimanapun kondisinya, jangan berputus asa. Kita memiliki keistimewaan yang disediakan Tuhan. Dia mendengar doamu, dan percayalah bahwa Dia adalah Allah yang peduli terhadap pergumulan. Ia menjawab doamu. Amang-inang yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam doa kita memanjatkan rasa syukur yang mendalam kepada Tuhan untuk kemuliaan namanya. Dan inilah yang melatar belakangi Mazmur Daud ini, yang mengajarkan kita yang pertama rasa syukur yang mendalam, menyatakan niat untuk bersyukur kepada Tuhan. Yang kedua, ketulusan hati dengan menunjukkan rasa syukur itu bukan sekedar tindakan formal atau ritual, melainkan ungkapan dari hati yang penuh dengan rasa terima kasih dan penuh pengabdian kepada Tuhan. Yang terakhir,
mengajak kita untuk berkomitmen untuk memuliakan Tuhan. Pemazmur menyatakan tekadnya memuliakan nama Tuhan. Ia menunjukkan komitmen jangka panjang untuk hidup dengan orang yang percaya dan mencerminkan keagungan dan karakter Tuhan. Biarlah kemuliaan nama Tuhan melibatkan gaya hidup, harapan, sesuai dengan nilai dan ajaran firman Tuhan. Dan kita pun diajak untuk memiliki hidup berintegritas dan menjadi saksi yang setia terhadap Allah di tengah-tengah dunia ini. Pada akhirnya saya mengundangmu, Amangina. Mari lihat bagaimana Tuhan merawatmu, memulihkanmu, dan tidak ada alasan bagi kita untuk tidak percaya dan melibatkan Tuhan dalam hidup ini. Daud memohon pertolongan Tuhan kepada Sang Pencipta semesta. Bagaimana dengan kita? Hiduplah bersyukur dan menjalani tahun 2025 dengan doa yang penuh dengan rasa syukur. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk harapan yang Tuhan berikan. Dan kami bersyukur untuk melalui hari-hari ini dengan hidup dan berdoa. Kasih anugerah dari Kristus Yesus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan dalam Roh Kudus memberkatimu dan menyertai-Mu. Amin.